hati Ikang Fauzi saat menghadapi sebuah kenyataan duka ditinggal selamanya oleh sosok Marissa Haque, sang istri yang begitu ia cintai. Usai prosesi pemakaman, di sisi pusara sang istri, Ikang Fauzi pun mengungkapkan panggilan romantisnya kepada Marissa selama hidup dengan sapaan love. Meski dengan tubuh yang lemah, Ikang Fauzi pun berusaha turun ke liang lahat untuk melantunkan azan dan juga qomat untuk terakhir kalinya mengantar jiwa sang istri ke dalam keabadian. Dan untuk terakhir kalinya pula di sisi pusara istri tercinta, sembari menahan rasa duka yang begitu mendalam. Untuk terakhir kalinya, Ikang Fauzi pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Marissa Haque dengan sebuah kata-kata manis. I love you forever. Tangis Ikang pun pecah ketika ia menyadari jika sang istri tercinta telah pergi untuk selamanya. Ikang pun sampai jatuh pingsan hingga 4 kali. Ya, kepergian Marissa Haque membuat Ikang seperti kehilangan separuh jiwanya. Apalagi Marissa Haque pergi secara mendadak. Lantas, seperti apa duka Ikang Fauzi ketika menghadapi kehilangan sang istri tercinta? Benarkah Ikang Fauzi masih terlihat syok ketika menjalani tahlilan perdana tadi malam? Seperti apa kisah sahabat yang mengungkapkan bahwa Ikang Fauzi begitu kehilangan akan sosok sang istri tercinta hingga ia pun sampai jatuh pingsan sebanyak 4 kali. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di sela-sela momen duka kepergian aktris senior Marissa Haque kemarin, terlihat sosok sang suami Ikang Fauzi digelayuti rasa duka yang begitu mendalam. Kepergian Marissa yang kabarnya mendadak menjadi pukulan berat bagi Ikang Fauzi, sehingga berdasarkan kisah sahabatnya, Ikang Fauzi pun sampai jatuh pingsan sebanyak 4 kali. Ya, kehilangan sosok yang ia cintai membuat Ikang Fauzi yang selama ini selalu berdua bersama Marissa Haque bak kehilangan sandaran. Ikang Fauzi pun terlihat sedih, terpukul dan juga syok hingga tubuhnya pun lemas dan juga lunglai sejak dari rumah duka hingga saat mengantarkan jenazah istri tercintanya ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Usai memakamkan jenazah sang istri tercinta, Ikang Fauzi pun mengungkapkan panggilan kesayangannya terhadap Marissa Haque selama hidupnya, yaitu dengan sebutan love. Dan ketika sang istri meninggalkannya untuk selamanya, Ikang Fauzi yang berdiri di sisi pusara Marissa Haque mengungkapkan rasa cintanya dengan sebuah kalimat indah. Keluar dulu ya, bentar ya. Siap, Om. Silakan Om, naik mobil dulu. Iya. Isi ya. Iya, iya. Sudah ya. Jangan pelan-pelan ya. Jangan pelan-pelan. Pak, misi Pak, maaf mobil Baik, pelan-pelan dulu ya. Pelan, Pak. Semangat ya, Kang Ikang. Semangat, Kang. Semangat, Kang.
Kepala. Awas. Pelan. Rendahin. Kami memanggil love. Marisa, love, I love you forever. Ikang Fauzi juga mengatakan bahwa di umurnya yang sekarang tidak lagi muda, telah merendah cinta dengan Marisa Haque selama 38 tahun. Dan mereka pun melewati suka dan duka secara bersama. Rasa cintanya terhadap almarhumah sang istri karena kehendak Allah. Di matanya, sosok istri tercinta adalah seorang wanita yang hebat dan juga kuat. Dan ia pun memuji keteguhan sang istri dalam berjuang semasa hidupnya untuk mengejar gelar dan juga pengakuan sebagai profesor di dalam karirnya sebagai dosen hingga di titik nafas terakhirnya. Tapi cinta kita untuk seusia ini udah cinta karena Allah. Jadi semua cinta karena kita cinta sama Allah. Jadi kalau Allah yang memanggil istriku ini harus ikhlas. Marisa Grace binti Alan Haque, istriku tercinta. Masya Allah, aku beruntung ya Allah bisa menjadi suamimu. Ya Allah, ya kita yang hebat, kuat. Dia berjuang untuk mendapat gelar profesor sampai titik itulah suatu hal yang saya merasa istri saya itu sangat berbeda dengan yang lain. Dalam rengkuhan duka yang begitu mendalam, Ikang Fauzi pun juga menyadari bahwa cintanya dengan Marisa Haque yang disatukan dalam pernikahan selama 38 tahun adalah karena Allah. Dan kini ketika Marisa Haque dipanggil oleh Allah, menurut Ikang Fauzi, hal itu karena Allah lebih mencintai Marisa Haque. Dan bagi dirinya, untuk menerima kenyataan itu diakuinya sangat berat. Meski demikian, ia pun mengaku sangat beruntung menjadi pangeran di hati Marisa Haque selama hidupnya. Sebagai bukti cinta Ikang Fauzi yang begitu besar kepada almarhumah, ia pun turun ke liang lahat untuk mengumandangkan azan dan juga qomat terakhir untuk melepas kepergian sang istri selamanya. Dan ketika mengumandangkan azan dan juga qomat, Ikang pun juga berusaha tetap tegar dan ikhlas, sembari menahan tangis dukanya atas kepergian sosok tercintanya Marisa Haque untuk selamanya. Luar biasa ya maksudnya. Barang saya bilang ya 38 tahun kita bersama-sama. Itu yang saya bilang, cinta kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah dan anak-anak Allah lebih mencintai dia. Berat sekali. Saya sangat beruntung sekali bisa. Ini ya, teman-teman tahu sendiri lah. Ya. Jadi dari banyak orang perwakilannya juga dia bergaul dengan banyak orang dan memang terakhirnya tuh kerja keras dia makanya. Dia pergi dengan tiba-tiba ya maksudnya boleh dibilang jadi Terbaik ada, ini, ya, yang terbaik. Pak, lagi ngomong Pak. Terbaik Ya. dia maksudnya. Ya dia dia pergi dengan tiba-tiba jadi ya ada pesan khusus yang memang waktu itu sempat sakit cuman udah ke dokter dan ya mungkin iya baik saya minta maaf nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
Ikhlasin dulu ini ya, konsesi kamu pasti tersenyum ya, Pak. Ya, konsesi kamu ikhlasin pasti tersenyum ya. Ikhlasin ya. Karena ridho suami adalah jalan terbaik di surga ya. Ridho. Masih kantor dulu masih. Oh, pelan-pelan. Ya, satu lagi naik. Satu lagi naik. Ini tolong dipegang aja namanya. Mundurannya biar latih ya, munduran dulu. Ya boleh munduran teman-teman. Saya katanya banyak yang longsor. Di sisi pusara istrinya, Ikang Fauzi pun juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman almarhumah Marisa yang ikut mengantarkan jenazah almarhumah hingga ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sambil berusaha menahan tangis, ia pun meminta kepada teman-teman almarhumah dan juga orang-orang yang hadir di pemakaman untuk terus mendoakan keselamatan istri tercintanya. Kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, memberikan doa dengan setulus-tulusnya dan semangat sampai dikebumikan istri saya tercinta ini. Mungkin teman-temannya juga banyak sekali, makanya hari ini terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Amin. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marisa Grace binti Alan Hamka. Karena dia orang yang sangat baik sekali, cinta kepada keluarga dan cinta kepada kita semua. Terima kasih Bu, terima kasih. Saat menggelar tahlilan perdana tadi malam, Ikang Fauzi pun masih terlihat lemas. Diungkap oleh putri pertama mereka, Isabella Fauzi, bahwa sang ayah masih syok menghadapi kehilangan tulang rusuknya Marisa Haque. Karena itu, ia dan adiknya sebagai anak punya kewajiban untuk mendampingi sang ayah sementara waktu. Di sisi lain, putri sulung Ikang Fauzi juga mengungkapkan bahwa baru-baru ini kondisi kesehatan sang bunda pun juga sempat drop hingga dibawa ke rumah sakit. Namun, kondisinya pun kembali pulih. Namun kemudian sang bunda pun menderita demam dan ketika belum sembuh, ia pun memaksakan diri untuk beraktivitas mengajar. Masih syok, makanya aku sekarang harus dampingin dia. Jadi kayak habis beres-beres tuh harus ke kamar nemenin ayah, soalnya ayah nggak boleh dibiarin sendiri kan. Biasa dia kan sama ibu, tapi ibu sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang giliran anak-anak ya nemenin ayah gitu. Jadi emang dia nggak boleh dibiarin sendiri dulu untuk sementara waktu. Kalau syok pastilah, mana ada orang yang siap dengan hal itu gitu kan. Di saat kejadian ya pasti kita semua ya shock kayak mimpi gitu ya. Cuman mungkin ini udah takdir ya yang terbaik dari Allah. Jadi ya kalau emang kita pengen ibu di sananya juga lapang, kita juga harus ikhlas gitu. Iya sih, dia beberapa minggu terakhir tuh kalau kata adik aku kayak suka nyinggung, ngomongin tentang kematian gitu. Ya tapi maksudnya ibuku masih suka sering ngeluh sakit karena kan emang ya udah umur juga kan, dia kan ada jarang olahraga gitu. Jadi aku denger dia ngomong gitu, ya aku mikirnya kalau sakit istirahat aja gitu. Dan mungkin itu juga yang ngebuat dia drop karena kemarin abis sakit terus belum pulih bener, dipaksa kerja jadi gitu. Tapi ya mungkin emang udah jalannya gitu kali ya gitu. Dan ibu emang beberapa waktu yang lalu sempat drop sih.
sempat drop tapi tetap dipaksa beraktivitas sama dia gitu kan. Ibuku sekarang aktifnya dosen kan, ngajar gitu, itu juga dari jam 7 pagi gitu. Ya kita sih bilangnya udah Bu kalau sakit istirahat aja, cuman emang dia sangat passionate dengan ngajar gitu, jadi ya dikasih tahu juga susah gitu ya. Mohon doanya aja ya. Aku kurang tahu sih kalau kemarin itu pas di rumah sakit tuh sempat dia bilangnya dehidrasi sama demam, tapi habis diinfus bentar gitu besokannya udah membaik sih gitu. Ibu dulu punya riwayat tiroid tapi udah diangkat, udah lama sembuh gitu, cuman memang dia tidak bisa terlalu capek gitu. Nah mungkin kemarin tuh kejadian sampai lewat karena dia kecapean, jadi ya aku nggak tahu mungkin serangan jantung atau gimana, itu harus dibuktiin lagi sih gitu. Tapi yang jelas kayak tidur gitu, kayak tidur aja, jadi meninggalnya dalam tidur. Dia perempuan yang luar biasa, ibu saya luar biasa cantik luar dalam. Ikang Fauzi ungkapkan rasa cinta dan panggilan sayangnya kepada Marissa Haque yang telah pergi selamanya secara mendadak. Lantas seperti apa cerita para sahabat terkait kepergian Marissa Haque hingga membuat Ikang Fauzi pun pingsan sampai 4 kali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tangis Ikang Fauzi pun pecah saat prosesi pemakaman sang istri tercinta Marissa Haque. Farah Tabas yang hadir di momen pemakaman jenazah Marissa Haque melihat dan mendengar tangisan Ikang saat meratapi kehilangan sosok istri tercintanya, seperti sebuah nyanyian yang begitu merdu. Di mata Farhat, tangisan Ikang Fauzi merupakan bukti cinta abadi antara Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Apalagi di mata Farah Tabas, keduanya pun dinilai sebagai pasangan yang sangat cocok dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka cita atas meninggalnya saudari kita, artis besar Indonesia, Marissa Haque. Semoga husnul khotimah. Hari ini banyak sekali yang hadir, berarti banyak sahabat yang mengantar. Diampuni dosanya, kemudian kita juga kalau ada salah minta maaf semua kepada keluarganya, Bang Ikang Fauzi, untuk tegar anak istri, semoga tegar dan tabah. Ini menuju satu kepastian yang sudah sampai, tinggal kita aja tinggal menunggu semua. Semoga husnul khotimah. Ya, tadi saya dengar samping orang mengaji suara tangisan rintihan cinta dan kehilangan Ikang Fauzi. Ternyata sangat merdu, saya anggap itu adalah suara kemerduan, tangisan. Dia cinta banget dan cintanya abadi buat Marissa. Ya, kami kenal saya dengan Ica baik zaman udah belasan tahun yang lalu ya, karena kita lawyer dan Bang Ica diurus perumahan Bang Ikang, bersahabat ya makanya. Terakhir Kang Ikang Fauzi masih podcast sama adik kandung saya juga di rumah beliau, jadi saya anggap saya harus datang. Bang Ikang Fauzi adalah abang kita, yaitu temannya banyak, ini kawannya banyak, artinya walaupun Mbak Marissanya keras, tegas, tapi Bang Ikang Fauzi ramah, humble gitu. Jadi saling menutupi kekurangan. Ya, doa semoga dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, diampuni segala dosanya, kemudian diberkati rahmat, disinarkan cahaya kuburnya, dimasukkan ke surga, berkumpul bersama-sama keluarga nanti di surga. Sakinah, keluarga yang
mudah-mudahan anaknya segera dapat jodoh, anaknya dapat meneruskan keturunan dan melanjutkan cita-cita Marisa, baik sebagai pendidik, budayawan, bintang film dan lain sebagainya. Amin, amin, amin. Sahabat Ikang Fauzi lainnya, yaitu Adi MS, yang sudah bersahabat sejak SMA, melihat betapa besar rasa cinta Ikang Fauzi terhadap Marisa Haque. Hal itu pun terlihat dari apa yang terjadi pada Ikang Fauzi kemarin, di mana menurut Adi MS dan Memes istrinya, Ikang sampai 4 kali jatuh pingsan karena begitu dalam kesedihannya akan kehilangan sosok istri tercinta. Kondisi Ikang yang begitu syok membuat Adi MS sebagai sahabat diminta oleh adik-adik almarhumah Marisa Haque untuk mendampinginya dan mengajaknya berkomunikasi. Tadi pagi saya dapat berita duka ini dari Kakak Tri Utami. Kakak Tri Utami itu kan band Krakatau dengan Gilang Ramadan. Jadi jam 6 pagi subuh. Nah kebetulan Mas Adi tadi baru tidur subuh ya Pak. Jadi Mas Adi baru tidur, terus saya bingung nih mau bangunin apa enggak gitu. Soalnya benar-benar baru tidur 1 jam. Kemudian saya cek kan ke Japri, ke Kak Tri Utami. Dia bilang bener jatuh jam 2 gitu. Terus mendadak. Terus ya udah ternyata beritanya sampai masuk rumah sakit. Kita taunya si jam 6 pagi kan. Kelihatannya Ikang terpukul sekali dan saya nggak nyangka impactnya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya cintanya, mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga kuat ya, dia tabah gitu. Jangan pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu, nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat nih habis ini kan. Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Syahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang. Saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang waktu itu. Pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat. Saya udah kayak saudara sama Ikang. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan, jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah nyalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya, karena mendadak gitu ya. Kalau orang sakit dulu sekian lama gitu ya, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruangan lain, di kamar Marisa sedang bekerja juga. Tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku, yang gitu. Udah kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali Ikang. Semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hablum minanas, memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, sering berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal yang baik dari Marisa Haque. Semoga almarhumah husnul khatimah.
Adi MS dan Farhat Abbas sebagai sahabat melihat rasa cinta yang begitu dalam dari Ikang Fauzi untuk almarhumah Marissa Haque. Lantas, seperti apa pula kisah aktris senior Widyawati terkait kondisi rumah tangga Ikang Fauzi dan Marissa Haque selama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Meninggalnya Marissa Haque membuat rekannya aktris senior Widyawati ikut bersedih. Pasalnya, selama ini ia pun melihat rumah tangga Marissa Haque dengan Ikang Fauzi tampak sangat harmonis. Di matanya, almarhumah Marissa Haque adalah sosok ibu sekaligus istri yang hebat. Sedangkan Ikang Fauzi adalah sosok ayah dan suami yang luar biasa. Bagi Widyawati, keduanya pun telah membangun keluarga yang begitu harmonis dan bahagia dan menunjukkan rasa cinta yang begitu dalam. Ica yang saya kenal adalah orang yang luar biasa ya, karena almarhumah ini orang yang sangat aktif ya, kayaknya tidak pernah berhenti untuk berkarya, dan dia orang yang kita tahu semua, dia cantik, pintar, tidak pernah berhenti belajar. Itu Ica. Ica yang saya kenal. Sangat amat kaget karena saya tahu bahwa dia begitu sehat. Minggu lalu saya baru ketemu sama Ikang dan anaknya Bella. Jadi dengar itu sempat saya bilang salam ya buat Ica. Icanya lagi keluar kota. Jadi nggak pernah dengar dia sakit, yang kita tahu dia sehat. Tiba-tiba ya Allah punya rencana ya. Kita semua juga lagi antri. Pernah di satu film Tinggal Landas Buat Kekasih. Wow, udah lama sekali itu. Mereka belum nikah. Justru di film itulah kita semua pemain yang udah nikah semua jodohin mereka. Ternyata Allah memberikan izin untuk mereka menjadi suami istri. Oh, doa saya sedih banget, sedih banget. Saya bisa merasakan apa yang Ikang rasakan. Karena saya pun juga ditinggal. Dia sedang dalam keadaan gitu, kita harus ngerti ya. Itu dia lagi shock sekali. Masih nangis tadi, makanya saya nggak berani komunikasi. Saya bisa ngerti sih apa yang dia rasakan. Samalah. Ikang itu seorang ayah yang luar biasa buat saya. Mereka ada keluarga yang baik, keluarga harmonis. Kita semua doakan yang terbaik untuk almarhumah. Insya Allah husnul khotimah ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.